Biarkan ini bukan sekedar keluar dari bibir mulut kami Tuhan, tapi biarkan itu keluar dari kedalaman hati kami dan jadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami bukan sekedar jago nyanyi aja Tuhan, tapi izinkan kami, mampukan kami benar-benar jadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan baik dalam hidup kami. Masih ada waktu, kesempatan, terlebih lagi kami masih sehat Tuhan. Boleh datang ke rumah Tuhan, menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Bersama keluarga Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini kami beribadah. Dan biarkan lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan Tuhan. Dan ibadah ini didapati benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau juga dengar firman Tuhan. Tundukkan pikiran dan hati kami hanya di dalam Kristus saja Tuhan. Sehingga setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh berbuah lebat di dalam hidup kami. Buahnya manis Tuhan, dinikmati oleh banyak orang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan mampukan setiap telinga, setiap hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan katakan amin. Sebelum duduk beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini saya boleh ada bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. GBI TCC, tadi saya sempat tanya TCC itu apa? Ternyata saya duduk saya baca di sini. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala, buat Ibu, Pak Daniel. Dapat kesempatan hari ini boleh ada di tempat ini. Dan kita semua bersama-sama beribadah, menyenangkan hati Tuhan, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tadi pujian penyembahannya juga sangat memberkati. Terima kasih hamba-hambanya. Baik. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat ke-8. Kisah Para Rasul ayatnya pasalnya pertama ayat ke-8. Hari ini kita merayakan apa Bapak Ibu? Pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau ibadah kita nggak baca firman tentang Roh Kudus kayaknya gimana gitu ya. GBI gitu loh. Ya kan? Kalau tidak terjadi Pentakosta nggak akan ada gereja Tuhan pada saat ini. Ya, sejak Roh Kudus dicurahkan, jemaat mula-mula ada, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan hari ini kalau GBI ada juga pasti karena Pentakosta. Karena GBI kan bagian dari gereja Pentakosta. Amin. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Dan firman katakan, pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita, pada saat Roh Kudus menyertai kita, kita diberikan kuasa. Bapak Ibu, hal ini menggambarkan sesuatu yang baru. Adanya Pentakosta di saat Roh Kudus dicurahkan, ada sesuatu yang terbaru. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ternyata kehidupan orang percaya itu enggak sekedar cuman percaya.
Bukan sekedar di saat kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita merayakan Natal. Enggak berhenti sampai Natal. Enggak sekedar pada saat kita ditebus, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita merayakan Jumat Agung. Dia bangkit, kita merayakan Paskah. Bukan sekedar kita merayakan pada saat murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Yang memberikan pengharapan, memberikan sebuah janji. Bukan sekedar dia naik ke sebelah kanan Bapa di surga. Tapi dia juga akan turun sebagai raja di atas segala raja. Memberikan pengharapan buat setiap kita orang percaya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu. Bukan sekedar Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dia janjikan. Dia berikan Roh Kudusnya buat setiap kita orang percaya. Ada yang baru yang Tuhan berikan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema roh yang baru. Sesuatu yang baru yang harus diterima oleh orang percaya. Sesuatu yang baru yang harus terjadi bagi setiap orang kita orang yang percaya. Katakan amin. Bilang kanan kirinya dahulu, ayo terima sesuatu yang baru. Jangan mau yang lama terus. Kecuali istri tetap harus yang lama. Ayo. Jangan bilang mau istri baru. Ya. Tapi di sini makanya saya tulis, yang baru apa? Rohnya yang baru. Ayo kita buka kebenaran firman Tuhan dulu. Kita buka di, ada main? Oh, sorry. Oke, Ulangan 28, 13 sampai 14. Ulangan 28, 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ayat 14 firman Tuhan bilang apa? Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah. Bapak Ibu, di saat Roh Kudus dicurahkan, ada roh yang baru yang ada di dalam hidup kita. Tuhan inginkan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa itu? Tuhan ingin ada level yang baru. Ada momen yang baru yang boleh dinikmati, boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan gak mau setiap umatnya, setiap anak-anaknya hidupnya di situ-situ aja. Harus ada sesuatu tingkatan yang baru. Orang Kristen kalau dikatakan next level, artinya dia mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Amin. Dapat promosi, dapat sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan next level? Apa yang dimaksud dengan tingkatan yang baru? Kalau saya baca di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu, di sini dikatakan next level itu suatu tingkatan, suatu tahapan, suatu level yang baru berikutnya seterusnya. Sama seperti dari lantai 1 kita naik ke lantai 2. Dari lantai 2 naik ke lantai level yang lebih tinggi naik ke lantai 4 seterusnya. Gak bisa kita di lantai dasar terus. Kalau di lantai dasar terus tadi kita gak ibadah. Kalau ibadah harus naik ke lantai 2. Amin. Harus ada promosi yang daripada Tuhan. Semakin tinggi, semakin tinggi. Bapak Ibu, kalau semakin tinggi artinya apa?
cara pandangnya akan lebih luas. Cara pandangnya akan lebih tinggi. Saya di sini lebih tinggi. Kalau saya naik bangku di sini akan lebih tinggi lagi enggak? Lebih tinggi. Di saat saya lebih tinggi, saya tahu tuh yang di belakang lagi mainan HP tuh. Enggak buka firman Tuhan. Misal kan enggak Pak, enggak serius. Dia langsung nengok ke atas. Ya ketahuan gitu. Enggak. Tapi saya mau katakan, contoh Pak, Pak Daniel itu contoh enggak. Jemaat di sini enggak main HP kalau lagi dengar firman Tuhan. Ya. Tapi di saat kita ada di dalam posisi yang lebih tinggi, di dalam level yang lebih tinggi, di saat Tuhan ingin kita di dalam level yang baru, momen yang baru, Tuhan ingin ada kapasitas yang baru dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat sesuatu lebih jelas. Kita bisa lihat sesuatu yang lebih jauh. Di saat Tuhan bawa kita di dalam level yang lebih tinggi, kita akan ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Di saat kita ada di dalam situasi bersama Tuhan, di dalam level yang baru, masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan itu akan memampukan kita bertahan, kita kuat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang gak mau masuk dalam level yang baru. Banyak anak-anak Tuhan gak mau masuk dalam kapasitas yang baru. Menghindar di saat Tuhan bawa di dalam level yang baru. Gak mau Tuhan. Gue di sini-sini aja. Udah nyaman Tuhan. Udah jangan kasih tanggung jawab yang baru. Enggak Tuhan, cukup di sini. Saya catat tadi malam Bapak Ibu. Kalau anak-anak Tuhan yang gak mau Tuhan bawa di dalam level yang baru. Itu artinya dia gak mau terima beban yang baru. Gak mau. Kenapa gak mau? Dia udah nyaman dengan kondisinya. Udah nyaman, udah enak. Ya kan? Tapi sesungguhnya bukan sekedar nyaman. Sesungguhnya dia malas. Gak mau masuk dalam level yang baru. Dia malas. Bapak Ibu, Tuhan ajak murid-muridnya masuk ke dalam level yang mereka dulu jadi nelayan. Tuhan bilang ayo ikut aku. Bukan sekedar jadi penjala ikan tapi jadi penjala manusia. Tuhan selalu bawa setiap orang percaya masuk dalam level yang baru. Jadi kalau gak mau masuk dalam level yang baru, pertanyaannya kita percaya gak sama Tuhan? Tuhan gak mau hidup kita begitu-gitu aja, amin Bapak Ibu. Tuhan mau hidup kita masuk di dalam level yang baru. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kenapa kita harus masuk di dalam level yang baru? Yang pertama, karena kita dipilih, kita ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya. Yesus, ayo buka Roma 8, 29, 30, kita baca yuk. Sebab semua orang seberapa banyak yang dipilih Tuhan? Seberapa banyak yang percaya bahwa kita dipilih? Amin. Semua dipilih Tuhan? Enggak ada yang salah masuk tempat ibadah hari ini? Enggak, saya takutnya ada yang salah pintu gitu. Semua dipilihnya dari semula. Kita dipilihnya dari semula, bahkan mereka juga ditentukannya dari untuk apa?
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak. Perhatikan Bapak Ibu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Bukan sekedar dipanggil. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga akan dibenarkan. Bukan sekedar dibenarkan. Tuhan bilang. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga akan, Tuhan mau angkat tinggi. Tuhan mau angkat tinggi. Jadi kenapa Tuhan mau bawa kita dalam next level yang baru? Kenapa Tuhan mau angkat kita tinggi? Tuhan gak mau kita diam-diam aja begini-gini aja. Dari lahir udah ibadah. Tapi datangnya ibadah aja gak ngapa-ngapain. Gak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau dikatakan kita dipilihnya dari semula, Tuhan tentukan dari semula. Tadi dikatakan untuk serupa dengan gambaran. Bapak Ibu, di saat kita percaya, kalau di dalam pendidikan sekolah kita, di saat kita diajarinnya gini. Dulu kita melihat dunia, dulu kita memandang dunia. Tapi di saat kita dengar Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia tebus dosa kita. Dikatakan kita nggak lihat dunia lagi. Tapi dikatakan apa? Kita lihat salib Kristus sekarang. Kita berbalik. Dari dulu kita lihat jalan yang salah, jalan yang sesat. Kita berbalik. Kita lihat Kristus. Kita lihat kerajaannya. Tapi ternyata nggak cukup berbalik. Nggak cukup datang lihat Kristus saja. Terus ya diam aja, enggak. Tuhan bilang apa? Kamu ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Artinya apa? Ada proses yang harus kita jalani. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada salib yang harus kita pikul. Sampai kita akan sama seperti Kristus. Nggak bisa kita cuma diam saja. Ayo Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Bergerak. Ditentukan dari semula untuk seperti menjadi serupa dengan Kristus. Saya baca GBI Transform. Wow. Apalagi di saat saya baca. Membangun jemaat berakar, bertumbuh, berbuah, berdampak. Berarti apa? Enggak sekedar jemaat cuman bertobat, datang ibadah, kasih persembahan, kalau bisa perpuluhan. Enggak cuma sekedar itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan rindu setiap kita menjadi serupa seperti Kristus. Apa yang menghalangi setiap jemaat Tuhan bertumbuh? Apa yang menghalangi setiap jemaat Tuhan naik di dalam level yang baru? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa yang menghalangi kita serupa dengan Kristus. Dosa yang membuat kita nggak bisa naik di dalam level yang baru. Artinya apa? Harus ada buah pertobatan. Dimulai di saat kita bertobat. Kita mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali kepada rancangannya yang semula. Dulu kita manusia lama. Sekarang di saat kita tahu kita diselamatkan. Kita dipilihnya. Kita ditentukannya. Kita dibenarkannya. Artinya apa? Kita tinggalkan manusia lama kita. Kita tinggalkan dosa-dosa kita, kembali kepada rancangannya Tuhan. Jadi manusia yang baru. Efesus 4, 21, 24.
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Kita tinggalkan manusia lama kita, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Diperbaharui dalam roh dan pikiran yang baru, roh yang baru. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Yang suka judi jangan judi lagi. Yang suka mabok jangan mabok. Yang suka pinjol jangan gali lubang tutup. Yang punya utang bayar. Jangan punya utang manusia lama. Manusia baru lupa utang-utangnya. Bayar. Amin. Yang pelit jangan nengok ke belakang lah kalau pelit. Yang pelit masa langsung nengok belakang. Nengok sampingnya aja. Amin. Kita hidup di dalam manusia yang baru. Kita jadi manusia yang saya suka bilang kalau saya bilang sama anak-anak pemuda youth di jemaat Bapak Ibu. Saya suka bilang, saya dahulu ini adalah sampah. Sampah. Johan yang dulu adalah sampah. Johan yang dulu adanya di tong sampah. Nggak dihargai, nggak dilihat orang, nggak dipandang orang. Kalau bisa dijauhin, bukan dijauhin. Kalau ada juga dibuang. Itu Johan yang dulu. Tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat Johan ada di tong sampah. Karena hatinya berbelas kasihan. Dia lihat, oh Johan. Yang saya tentukan. Yang saya pilih dari semula. Dia ambil Johan dari tong sampah. Ambil. Firman bilang apa? Dibersihkannya, dibenarkannya. Johan dibersihkannya, dibenarkan. Bahkan dikatakan yang dahulu kita sampah itu dimuliakannya. Johan dipakai jadi alatnya. Dipakai. Kolose 3 ayat 10 bilang gini. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita harus masuk di dalam momen yang baru, level yang baru? Karena dari semula kita dipilihnya, kita ditentukannya, kita dibenarkannya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nggak bisa kita cuman diam saja. Nggak bisa kita cuman ada di dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Setiap orang, setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya yang ketemu dengan Kristus pasti mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia tinggalkan gaya hidup yang lama. Dia tinggalkan manusia lamanya. Dia jadi manusia yang baru. Bahkan dia bertumbuh, dimuliakannya. Sakeus yang pelitnya setengah mati. Yang dikatakan hidupnya hanya cinta uang. Dia memeras, dia ngambil pajak. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus, dia berubah.
dia berubah. Setengah hartaku diserikan. Bila ada yang aku peras, aku akan kembalikan. Sakeus bertemu Tuhan. Dia berubah. Amin. Wanita Samaria. Dulunya dia pelacur. Suaminya banyak. Bahkan sekarang dia kumpul kebo bersama suami-suami orang. Tapi setelah ketemu Yesus, dia berubah. Yang tadinya dia jadi pelakor. Yang tadinya dia menghancurkan rumah tangga orang. Ketemu Yesus, dia jadi penginjil. Firman katakan, firman mencatat. Karena hidupnya, satu kotanya diselamatkan. Amin. Setiap kita yang ketemu Yesus, nggak cukup kita cuma diam di dalam satu posisi. Tapi Tuhan ingin apa? Kita next level, masuk dalam level yang baru. Karena kita harus jadi serupa dengan gambaran anak. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan ingin kita masuk di dalam level yang baru? Di saat Roh Kudus dicurahkan, di saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan kita menerima kuasa, Tuhan mau angkat kita masuk di dalam next level yang baru. Yang kedua saya catat, karena kita diperintahkan melakukan amanat agung. Setiap kita diminta melakukan bagian amanat agung, menginjil dan melayani. Matius 28, 18 dan 20 bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan ini yang suka lupa. Yang ke-20 bilang apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai. Amin. Tuhan bilang kita dapat tugas. Pergi, beritakan Injil. Bukan sekedar ibadah aja. Ada tugas dan tanggung jawab setiap kita orang percaya. Untuk kita beritakan kabar baik. Kita beritakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Karena begitu besar kasih Allah akan berarti bukan cukup buat kita. Kasih Tuhan cukup buat dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah kasih Tuhan hanya buat kita? Apakah hanya kita yang menikmati kebaikan Tuhan? Atau saya bilang, apakah hanya Johan yang dimuliakan? Enggak. Ternyata ada tugas dan tanggung jawab buat setiap kita orang percaya. Untuk pergi memberitakan Injil. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hidup kita memberitakan Injil, artinya dunia melihat bagaimana kita hidup. Dunia melihat bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita cuma terlihat di saat kita ke gereja? Enggak, ternyata. Dunia menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Kita adalah Injilnya Tuhan. Kita adalah saksinya Tuhan. Kalau gereja suka bilang gini, setiap orang percaya itu Injil terbuka. Bukan di gereja, tapi di luar sana. Bagaimana caranya kita nyetir mobil? Kalau lagi nyetir mobil, kesel nggak di saat belakangnya klakson? Kesel ya, betul kan? Ini jalan-jalan gua, mobil-mobil gua.
Ya kan? Atau di saat belakangnya pencet klakson, kita bilang, gue juga punya klakson. Seringkali kita tidak menjadi Injil yang terbuka. Tapi Tuhan bilang, tugas kita adalah memberitakan Injil. Buka yuk sebentar Yohanes 14. 1 Korintus dulu. 1 Korintus 9 ayat 16. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Tadi Pak Daniel bilang sama saya, waktu firman Tuhan berapa? 4 jam Pak ya? 4 jam. Amin. Gak apa-apa, masih cukup waktu kok. Saya biasa 4,5 jam masalahnya. 1 Korintus dulu, 1 Korintus 9:16. Sudah dapat? Amin. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah, ternyata memberitakan Injil itu harus bagiku. Selanjutnya bilang apa? Kadangkala kalau kita ngedengar firman Tuhan kayaknya pahit bener ya. Firman bilang apa? Celakalah kamu. Celakalah kamu. Ini bahasa Betawinya bilang apa? Mampus lu kalau nggak mati. Ini Betawinya ngomong gini ya. Tuhan bilang lu kalau nggak beritain Injil, mampus. Celakalah aku. Padahal kalau memberitakan Injil tidak ada yang dibanggakan. Tapi itu merupakan keharusan bagiku. Ayo, beritakan Injil. Jadi saksi yang hidup. Berbeda dengan dunia, amin. Berbeda. Standar memberitakan Injil itu standar kerajaan Allah gaya hidupnya. Bukan standarnya dunia. Sebab dunia gak bisa terima. Gak bisa. Tadi Yohanes 14 yang mau kita baca bilang begini. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kita mau beritakan Injil kepada dunia tapi katakan dunia gak kenal dia. Karena dunia standarnya standar dunia, sedangkan Injil adalah standar kerajaan. Dunia bilang, kalau dipukul kamu harus le jual, gua borong lu katanya. Jangankan gua beli katanya. Kalau bisa gudang lu gua kosongin katanya. Dunia bilang seperti itu. Betul? Firman bilang apa? Ini standar kerajaan bilang apa? Kalau kamu dipukul, kasih lagi. Capek gak? Nah, standar kerajaan Allah. Ini menginjil. Ya kan? Bahkan Tuhan bilang, bukannya kamu kasih lagi. Tuhan bilang, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Berdoa lu. Aduh Tuhan sakit, berdoa. Ya udahlah Tuhan, gue berdoa. Ternyata Tuhan gak bilang cuma suruh berdoa. Berkatilah. Dia udah ngomongin Tuhan. Iya, lo beliin dia bakery, Holland Bakery, bawa ke rumahnya, kasih dia. Ayo. Ini menginjil Bapak Ibu, ini menginjil. Tuhan, mertua gue bawel Tuhan. Gue dimaki-maki terus sama dia. Di mata mertua gue gak pernah bener Tuhan. Tuhan bilang apa? Masak buat dia. Beliin babi. Masak babi kecap buat mertua lu. Ayo. Ini menginjil Bapak Ibu, betul?
Standarnya bukan standar kerajaan Allah. Level yang baru. Roh yang baru diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Yes. Dunia bilang apa? Kalau kerja enggak korupsi, enggak kaya. Lu kerja ngandalin gaji, goblok. Betul kan? Dunia bilang gitu kan? Lu kerja harus korupsi. Enggak korupsi. Ya kan? Kalau dagang harus nipu. Kalau nggak nipu, bocuan betul. Betul ya? Itu standarnya dunia. Standar firman Tuhan. Harus jangan curi timbangan. Ayo. Pilih cuan apa bocuan? Tuhan lagi. Bapak Ibu, kalau ikut matematikanya Tuhan, ya percaya Tuhan pelihara, Tuhan akan jaga. Matematikanya Tuhan tuh nggak dikenal sama dunia. Dunia nggak kenal. Betul? Dunia bilang apa? Kalau mau kaya kamu harus korupsi. Ada satu lagi dunia bilangnya, lu harus simpen duit sebanyak-banyaknya. Kumpulin harta sebanyak-banyaknya, betul? Firman bilang apa? Hafal semua Pak Dadil. Suka gue. Siapa menabur dia akan menuai. Rumusnya gimana? Ini pengalaman Bapak. Ini saya Bapak Ibu. Dari pertama kali saya kerja, gaji saya kan 300.000 pertama kali saya kerja. Tapi karena sudah ikut sekolah minggu dari kecil, dengar tuh yang namanya perpuluhan, ya kan. Jadi belajar setia kasih perpuluhan. 300.000 perpuluhannya berapa? 30.000. Salah enggak? Enggak ya. Gajinya naik 3 juta. Perpuluhannya 300.000. Gajinya naik lagi 10 juta. Perpuluhannya 30 juta. Nombok loh. Ini jangan-jangan ada yang salah kasih perpuluhan padahal. Ya. Tapi Bapak Ibu, suatu saat paman saya tanya saya gini. Han, gua denger lu sekarang setiap bulan kasih duit ke gereja lu katanya. Ini paman dunia ya. Ngasih duit ke gereja lu, iya. Goblok lu ngasih duit ke gereja, enakan pendeta lu gak kerja apa-apa dapat duit. Ini dunia ngomong gini nih. Bener? Dunia bilang buat apa lu kasih ke gereja? Pendeta lu udah kaya, juragan toko obat. Ya kan? Bos lu udah kaya, pendeta lu ngapain kasih dia? Ya kan? Mendingan lu pakai katanya. Ini dunia. Firman bilang apa? Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ayo, mau ikut mana? Amin. Bulan depan perpuluhan baru, Pak. Tuhan ingin kita masuk di dalam level yang baru. Tapi seringkali dunia menolak, dunia gak kenal dia. Dibutuhkan kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dibutuhkan kekuatan untuk bisa pakai standarnya Tuhan. Yes. Kalau enggak mampu Bapak Ibu. Ya kan? Dunia akan semakin membawa kita jauh daripada Kristus. Karena itu kita dibutuhkan, kita melekat sama Tuhan. Melekat sama sumbernya. Tinggal di dalam Tuhan. Pakai standarnya Tuhan.
Firman bilang apa? Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Seringkali Bapak Ibu kalau kita di gereja dengar seperti ini, gampang. Enteng aja ngelakukannya. Bahkan lucu-lucu dikit lah ketawa-tawa. Ya kan? Tapi kalau di saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang seperti itu, apakah kita masih bisa bilang, sekali Yesus selamanya. Bapak, siapa namanya Pak, izin? Apa? Ferry, udah punya keluarga Pak? Udah. Mau yang baru maksudnya? Pak Ferry sudah punya keluarga? Istri? Oh. Istri 1, anak? Anak 4 Pak. Istrinya siapa namanya? Esther. Wow. Pak Ferry mau berangkat kerja. Karena anak Tuhan, jemaat TCC. Mami, papi pergi dulu ya. Jemaat TCC kan beda ya. Iya ya kan. Maminya bilang, hati-hati papi. Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Kalau mau berangkat kerja nih, ini menurut survei Bapak Ibu. Kalau laki-laki mau berangkat kerja sebelumnya dia mencium istrinya, ya kan, itu akan menambah kekuatan dalam hidupnya 60%. Berarti jangan lupa cium. Papi, Pak Ferry mau berangkat kerja. Sebelum berangkat baru keluar pintu, maminya bilang, Pi, lupa ngomong, kenapa? Anak-anak belum bayar uang sekolah. Sudah dikasih cium, anak-anak belum bayar uang sekolah. 3 bulan Pi. Kasian si Ade udah dipanggil terus di sekolah, suruh bayar uang sekolah. Pak Ferry, jemaat TCC, hamba Tuhan. Tenang Mi, sabar ya. Kita berharap hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong. Amin. Keren kan? Keren. Mau berangkat lagi. Belum nyalain motor. Maminya bilang, Pi, token udah nyala. Merah Pi. Buka dompet. Tinggal 30.000. Sabar ya Mia, papi coba cari di kantor. Nanti kita pulang isi token. Percaya dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Amin Pak Ferry. Ya kan? Mau jalan baru pakai helm. Ini kayaknya ada yang curhat. Baru mau jalan nih. Pi, tadi mami ngelepon, kenapa? Papi sakit di rumah. Belum tebus obat, obatnya habis. Coba, saya tanya Pak Ferry, masih sekali Yesus apa enggak? Udah gitu sampai kantor. Ini baru 3 permintaan kan ya. Sampai kantor. Ketemu temen. Jangan sadis bener lah hidupnya. Udahlah gitu aja lah ceritanya. Jangan terlalu sadis gitu kan. Kayaknya pahit bener hidupnya. Gak ada manis-manis ya. Sampai kantor nih Pak Ferry, sampai kantor. Mendadak temennya ada yang ngomong, Fer, sini Fer, sini. Kenapa? Ini ada sisa barang nih. Kalau kita jual, cuan nih katanya. Bos gak tahu. Cuman kita berdua doang.
jual capte aku satu orang gote aku lu Fer. Saya mau tanya jawaban Pak Ferry apa? Ayo. Bungkus. Masalah banyak nih Bapak Ibu. Mendadak sampai kantor ada yang nawarin begini. Apa jawabannya? Yes, Tuhan jawab doaku. Tuhan tahu kebutuhanku. Jalan yang tertutup terbuka. Betul Bapak Ibu? Apakah di dalam kondisi seperti itu kita tetap bisa bilang, Tuhan yang pelihara hidupku sempurna. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apakah kita tetap mau hidup di dalam standarnya Tuhan? Apa kita mau pakai caranya dunia? Pilihan buat setiap hidup kita. Tapi ingat, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dunia bisa lihat Pak Ferry berbeda ya. Walaupun hidupnya banyak badai, hatinya tetap melekat sama sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Itu sering kali yang terjadi, simpel aja dalam kehidupan setiap kita. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Apakah kita tetap bisa berdiri, mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan? Dibutuhkan kekuatan Bapak Ibu. Ya, hanya melekat kepada Tuhan, kepada sumber kekuatan yang memampukan setiap kita untuk bertahan. Yes. Kalau selanjutnya dibilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang memampukan kita bertahan, kita kuat di hadapan Tuhan. Nggak cukup kita cuma ibadah hanya, nggak cukup. Nggak cukup. Kita harus melekat. Kita harus mengenakan sumber kekuatan kita. Perlengkapan senjata daripada Allah. Nih wanita di sini siapa yang belum menikah? Siapa yang belum menikah? Yang belum menikah? Apa udah menikah semua? Ada yang belum menikah. Saya kasih nama Shirley lah. Shirley kalau umurnya 18 masih banyak yang ngejar, banyak yang suka. Shirley umurnya 25 masih. Shirley mendadak umurnya udah 35. Udah gitu setiap pulang mamanya nanya. Setiap ketemu paman sama bibi, arisan di keluarga, nanya, kapan lu kawin? Kayak gak laku aja lu. Gitu kan. Mendadak Shirley kenalan sama Muhammad. Mendadak dia bilang, Shirley I love you. Hidupku untukmu. Ya kan, sepenuhnya aku berikan jiwa dan ragaku. Ayo, pilihannya apa? Udahlah, yang penting merit dulu lah. Masalah bertobat kan gue tinggal doain bawa ke gereja dia bertobat. Gak bisa Bapak Ibu. Betul? Jangan jual Yesus kita cuman untuk urusan perut. Jangan jual Yesus kita cuman urusan status sosial kita. Cuman gara-gara perut, gara-gara jabatan, nama baik, kita jual Yesus kita. Amin. Sekali Yesus tetap. Yang ketiga, yang terakhir. Sebab tadi 5 menitnya udah naik saudara. Kenapa kita harus next level? Karena kita harus jadi mempelai. Tinggal bersama, akan tetapi waktunya mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu
Matius 25:13 bilang apa? Karena itu, sebab kamu tidak tahu. Bapak Ibu, perhatikan kata lalu pintu di, ini berbicara kesempatan. Berbicara momen. Di saat momennya lewat, kesempatannya lewat, pintu ditutup. Berarti apa? Persiapkan diri kita jadi mempelainya Tuhan. Mempelai yang dewasa rohaninya. Mempelai yang berubah. Naik di dalam level yang baru, serupa dengan Kristus. Gak bisa mempelai kita masih anak-anak, masih baperan, gak bisa. Masih sensian, gak bisa. Kita harus jadi mempelai yang dewasa. Kedewasaan itu butuh proses. Gak bisa dewasa simsalabim langsung dewasa, gak bisa. Yang tadi saya cerita Bapak Ibu Pak Ferry itu dibutuhkan kekuatan. Memang bisa Pak Ferry langsung bilang enggak mau gue tolak, gak bisa Bapak Ibu. Level iman kita ini butuh proses. Nih saya ngomong juga Bapak Ibu, memberi itu butuh kekuatan. Memberi itu butuh kekuatan. Bapak Ibu pikir kalau orang kaya bisa memberi? Belum tentu. Dibutuhkan kekuatan, kapasitas untuk bisa memberi. Karena itu latihan. Kalau kasih 10.000 gak pernah, jangan ngomong mau ngasih 100.000, bohong. Bener saya bilang. Kalau ngasih 1 juta gak pernah, terus saya mau janji sama Tuhan, Tuhan gua kasih 10 juta. Malaikat di surga ketawa Bapak Ibu, bener. Dibutuhkan kekuatan untuk memberi. Karena itu seperti tadi, perpuluhan juga setia. Dari kecil kasih perpuluhan. Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Kalau enggak Tuhan, firman bilang apa? Pintu ditutup. Di saat pintu ditutup kita belum dewasa Bapak Ibu. Mau ngapain kita? Mari persiapkan hidup kita. Supaya kita siap untuk masuk jadi mempelainya Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat